Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistik Sosial. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Anisha Septrianika, NIM 19042105. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita akan membahas dua topik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uji regresi linear sederhana. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini soal yang pertama berbunyi, judul penelitian pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, di mana data di samping diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden, dan stres kerja sebagai variabel bebas atau juga disebut dengan X, sedangkan kinerja pegawai atau karyawan sebagai variabel tergantung atau Y. Kita bisa lihat tabel di samping di mana terdapat 12 data responden terdiri dari stres karyawan dan kinerja karyawan. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian aplikasi SPSS. Di sini kita masuk ke bagian variabel view terlebih dahulu dan kita mengisi bagian kolom pertama yaitu dengan X atau Y, karena sesuai dengan label di sini kita mengisi stres kerja dan kinerja pegawai sesuai dengan contoh soal. Baik, di sini kita sudah masuk ke bagian data view. Nah, ada mengisi data sesuai dengan contoh soal tadi, di mana variabel X sebagai stres kerja dan variabel Y untuk kinerja pegawai, terdiri dari 12 sampel. Selanjutnya kita memilih bagian analyze, kemudian memilih bagian regression, dan memilih bagian linear. Untuk bagian stres kerja itu kita masukkan ke kolom independen, dan untuk kinerja pegawai kita masukkan ke bagian dependen. Setelah itu kita klik OK. Baik, di sini kita sudah melihat beberapa tabel. Kita langsung saja masuk ke tabel koefisien. Di sini kita melihat angka konstannya yaitu 34,525. Artinya bahwa jika tidak ada stres kerja, maka angka konstan kinerja karyawan yaitu sebanyak 34,525. Selanjutnya kita melihat koefisien regresi yaitu angkanya minus 0,475. Artinya setiap 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai meningkat sebanyak minus 0,475. Nah, karena koefisien regresi bernilai minus, maka stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya kita melihat pada bagian signifikan. Nah, di sini kita melihat terdapat angka 0,003, artinya kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke topik yang kedua yaitu uji regresi linear berganda. Contoh soalnya adalah diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes kecerdasan, dan nilai ujian data dari variabel di bawah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel terdapat 12 sampel di mana ada bagian untuk skor tes kecerdasan atau disebut juga dengan variabel X1. Kemudian ada frekuensi membolos atau disebut juga dengan X2, dan nilai ujian disebut juga dengan variabel Y1. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di variabel view sendiri, saya sudah memasukkan data-data sesuai dengan contoh soal tadi, di mana ada X1 sebagai skor tes kecerdasan, kemudian X2 sebagai frekuensi membolos, dan Y1 untuk nilai ujian. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini saya sudah memasukkan data-data sesuai dengan contoh soal tadi, dan kita langsung masuk ke menu Analyze. Kita memilih bagian Regression dan Linear. Nah, pada linear ini kita memasukkan skor tes kecerdasan ke bagian independen, kemudian frekuensi membolos juga pada independen, dan untuk nilai ujian kita masukkan ke bagian dependen. Selanjutnya kita memilih metode stepwise dan kita klik OK. Baik, di sini kita sudah melihat beberapa hasil output dan terdapat beberapa tabel. Kita langsung saja masuk ke tabel koefisien. Nah, pada
tabel koefisien ini merupakan matriks korelasi dari skor tes kecerdasan dengan nilai ujian, di mana koefisiennya terdapat angka 0,860 dengan probabilitasnya 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh atau hubungan signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Baik, sekian penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih dan maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.